Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Ya pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi menyatakan pelaksanaan ujian tingkat SLTP dan Sekolah Dasar atau SD untuk Kota Banjarmasin akan dilakukan pertengahan Mei ini, yakni dimulai dari tanggal 17 Mei sampai 23 Mei mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi memastikan pembelajaran tatap muka atau PTM akan dilakukan 100%. Namun dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Ini dilakukan mengingat akan dilaksanakannya ujian bagi para peserta didik. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada pertengahan Mei ini akan dilaksanakan ujian untuk tingkat SLTP dan sekolah dasar. Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi disampaikannya saat dijumpai beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke UPT Dinas Pendidikan Banjarmasin Tengah. Dengan tegas disebutkannya pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan mulai tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2022 ini. Masih itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai 23 Mei. Jadi itu sama SD SMP. Nah nanti dilanjutkan lagi setelah itu tanggal 25 Mei itu pas pengambilan akhir semester untuk kelas 1 sampai kelas 6, 7 sampai kelas 8 SMP. Nah itu jadwal yang diatur. Maka dari itulah kami untuk di bulan Mei dan seterusnya ini melaksanakan PTM penuh 100% dalam rangka mempermudahkan komunikasi koordinasi bersama siswa dan orang tua. Jadi ini Adapun untuk persiapannya, menurut Nuryadi, untuk teknis akan dikelola oleh K3S masing-masing di 5 kecamatan guna bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masing-masing kepala sekolah dan dewan guru. Hal ini guna penentuan nilai bisa dilakukan menyesuaikan dengan kemampuan suatu wilayah yang nantinya para siswa tersebut bisa lulus dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Murtasiah, Banjar TV. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mempersilahkan seluruh sekolah menggelar pembelajaran tatap muka PTM 100% usai liburan panjang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Kadisdik Kota Banjarmasin Nuryadi saat ditemui beberapa waktu lalu menyatakan semua siswa dipersilahkan masuk sekolah. Tidak lagi bergantian seperti pada masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM karena mengingat kasus penularan COVID-19 yang cukup tinggi. Diketahui kini kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin sudah sangat melandai sehingga dilonggarkan berbagai kegiatan masyarakat tanpa pembatasan lagi, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun kita dalam proses pembelajaran pengaturan waktu yang ditentukan yaitu 4 jam selama berada di sekolah. Nah jadi itu mungkin kita pelan-pelan. Nanti ya setelah ini kemungkinan insya Allah kalau tidak ada kita tetap sampai dengan nanti pun di tahun ajaran baru pun 2022-2023 akan kami lakukan, insya Allah akan kami lakukan 100%. Pelaksanaan PTM 100% ini dilakukan diantaranya karena mendekati waktu ujian akhir sekolah bagi kelas 6 SD dan kelas 9 SMP yang dimulai pada 17 Mei mendatang. Namun pihaknya menegaskan tetap akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Rizna, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Haul Ganal Datu Kalampayan ke-216 diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalsel bekerja sama dengan Madrasah Darussalam Tahfiz dan Ilmu Al-Quran. Dihadiri ribuan jamaah, alim ulama dan habaib yang ada di Banua. Di samping itu, di antara ribuan jamaah yang hadir dalam peringatan Haul ke-216 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan menyambut baik. Pasalnya kegiatan ini biasanya hanya dilaksanakan di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Namun kali ini bisa digelar di Kota Banjarmasin, sehingga bisa menjadi kesempatan bagi jamaah yang belum pernah mengikuti haul ini.
Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru di daerah ini memadati gedung Mahligai Pancasila hingga ruas Jalan R. Suprapto Banjarmasin dalam haul Ganal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan, Kamis 12 Mei 2022. Kegiatan diawali pembacaan syair maulid yang dipimpin Guru Haji Sa'duddin Salman. Setelah itu zikir nasyid oleh santri Tahfiz Darussalam, pembacaan manakib oleh Kiai Haji Muhammad Hatim Salman, serta doa dan tahlil dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Haul Ganal perdana di kota Banjarmasin tersebut turut dihadiri banyak alim ulama dan habaib lainnya, seperti Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus, Kiai Haji Muaz Hamid, Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, Haji Ahmad Fauzan Saleh, Kiai Haji Mukri Yunus, Haji Muhammad Hussein, Kiai Haji Fadlan Asy'ari, dan Guru Haji Muhammad Syarif Bustomi. Paman Birin menyebut hadirnya ribuan jamaah menandakan masyarakat Kalsel yang religius menjadikan ulama sebagai panutan teladan karena merupakan pewaris para nabi. Tidak ada rasanya hati ini gembira seperti ini. Biasanya kalau disebut Mahligai Pancasila tidak, tapi hari ini sangat luar biasa. Ya walaupun kita tidak bisa menyalahkan Nabi dan dia tidak bisa menyalahkan mesin, karena itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini, apalagi dihadiri oleh ulama-ulama besar kita dan kita. Nah ini berkat haulan yang sudah 216 tahun, artinya yang ke-216 besar masyarakat Bumi Kalimantan Selatan punya tokoh ulama besar. Sementara itu, banyak hikmah yang terkandung dalam peringatan haul Datu Kelampayan ke-216 ini, seperti yang disampaikan oleh para alim ulama dan habaib. Hikmah dilaksanakannya haul di Mahligai Pancasila oleh Bapak Gubernur. Ini hikmahnya menyendirikan, menyatukan antara ulama dengan umarat, antara ulama dengan pemerintah. Dengan apabila sudah dua golongan ini bersatu, maka insya Allah kepemimpinan pemerintah untuk kemaslahatan umat insya Allah sukses. Yang pertama kita lihat di Banjarmasin yang setelah COVID ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala hajat, mengabulkan segala hajat yang kita butuhkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan diangkat penyakit ini dari bumi Kalimantan terutama dan seluruh Indonesia. Amin Allahumma amin. Rabbi banfa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim mitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dan kabulin. Amin amin. Semuanya pasti dikabulkan Allah dengan niat kalian masing-masing. Sebelum salat zuhur, ribuan jamaah pun dengan tertib membubarkan diri. Pasalnya Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Kalsel telah menutup jalan tersebut untuk kelancaran acara. Eko Anggoro, Banjar TV. Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila disambut antusias ribuan warga dari berbagai penjuru kota. Bahkan salah satu warga Banjarmasin mengaku sangat bersyukur bisa hadir di acara ini. Pasalnya sebelum haul ini hanya digelar di Desa Delangpagar, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Namun kali ini digelar di Kota Banjarmasin oleh para tokoh ulama. Hal ini tentunya menjadi kesempatan baik bagi warga yang belum pernah hadir dalam kegiatan haul Datu Kelampayan ini. Datu Kelampayan menurutnya seorang ulama besar penyusun kitab Sabilul Muhtadin dan memiliki jasa yang cukup besar bagi umat Islam di Kalimantan Selatan. Untuk itu tak heran jika momentum ini banyak dihadiri warga atau jemaah dari berbagai daerah khususnya umat Islam. Jadi diadakan di Banjarmasin pada saat ini di Mahligai Pancasila adalah sebuah kebahagiaan bagi masyarakat Banjarmasin khususnya dan di luar Banjarmasin umumnya, karena
biasanya ini haul Datuk Kelampayan hanya diadakan di dalam pagar di Martapura. Per tahun ini haul ganal diadakan di tempat ini, alhamdulillah. Jadi mereka yang belum kesempatan ke Martapura pada 6 Syawal kemarin itu bisa ikut di sini. Lagi pula Syekh Arsyad Al-Banjari adalah merupakan seorang ulama besar, penyusun kitab Sabilal Muhtadin, di mana jasanya besar sekali untuk masyarakat Kalimantan, dan beliau adalah merupakan figur bagi umat Islam, lebih-lebih anak cucu atau zuriat Syekh Arsyad Al-Banjari. Berdasarkan riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau kerap disapa dengan panggilan Datuk Kelampayan, lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Kalimantan. Beliau juga adalah tokoh yang gigih dalam mempertahankan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab fikih Syafi'i. Ya pemirsa, ribuan jamaah haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke-216 tumpah ruah memadati Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Sementara itu Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu terlaksananya haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke-216 hingga haul berjalan dengan sukses. Setelah 2 tahun tidak dilaksanakan untuk umum akibat pandemi COVID-19 yang melanda Banua, peringatan Haul Akbar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akhirnya bisa dilaksanakan di tahun 2022 ini. Antusiasme jamaah menghadiri haul ulama terkenal asal Kabupaten Banjar sangat tinggi, dibuktikan dengan membludaknya jamaah yang datang dari segala penjuru Kalsel dan luar daerah. Bupati Banjar Saidi Mansur menyebutkan, kegiatan haul ini merupakan cerminan kehidupan Kabupaten Banjar yang agamis. Saidi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan haul. Pelaksanaan ini bukan hanya di Desa Dalam Pagar sebenarnya, tetapi juga sebelumnya di Kubah dilaksanakan beberapa majelis. Dan alhamdulillah ini adalah puncak haul Datu, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus mengalir. Tentunya ini adalah mencerminkan daerah kita Kabupaten Banjar kereligiusannya, dan alhamdulillah Pak Gubernur dan seluruh para ulama, para habaib, dzurriyyat secara khusus dzurriyyat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga berkumpul, dan ucapan terima kasih kami pemerintah daerah kepada seluruh rekan-rekan yang di lapangan, terkhusus TNI Polri, relawan yang membantu terlaksananya dan suksesnya kegiatan haul pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, bisa bertemu kembali di haul di tahun depan. Amin. Usai rangkaian haul, Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, dan Kepala DKISP Kabupaten Banjar melihat beberapa peninggalan bersejarah Datuk Kelampayan seperti ranjang dan cermin. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Usai jeda iklan berikut, kami hadirkan liputan menarik mengenai peluang usaha kerupuk nasi mulai dijalankan pengrajin asal Barabai.